Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Semarang TV, kita berjumpa di Ngobrol Asik tentang COVID edisi perdana. Acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Untuk edisi perdana pada kali ini sudah bersama saya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik, Mas Sulis. Wah, ini sibuk dari pagi sampai pagi, COVID terus ini, dok ya, yang pikiran ya, dok ya. Ya, dok, kita tahu perkembangan COVID-19 di Jawa Tengah, data terbaru sudah mulai agak melandai, dok. Termasuk di Semarang sudah mulai agak menurun ini angkanya, dokter. Kalau catatan kita dari data yang kami kutip dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, per kemarin ada 474 kasus COVID pasien yang masih dirawat, 130 dari luar Kota Semarang pasiennya, dok. Mungkin bisa dijelaskan, dok, tindakan apa yang cukup efektif ini, dinilai paling efektif dalam pencegahan COVID-19 di Kota Semarang sehingga angkanya sudah mulai bergerak, mulai menurun ini, dok. Ya, pastinya adalah edukasi teman-teman ke masyarakat. Kita memang pastikan bahwa Dinas Kesehatan melalui Puskesmas itu melakukan segala upaya yang berkaitan dengan edukasi. Bahkan kita pun juga menggerakkan seluruh komponen masyarakat, baik itu kader ataupun teman-teman OPD lain, termasuk pemangku wilayah, Pak Camat, Pak Lurah, itu semua kita gerakkan dalam rangka untuk 3M-nya ini dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab. Wajib ya kalau 3M sekarang ya? Ya, wajib. Ya. Jadi mulai dari kecamatan sampai ke bawah ini dan ke atas bergerak bersama. Betul, betul. Kemudian kita juga berupaya juga, Mas. Ya. Selain edukasi, termasuk kita pun menilai prosentase protokol kesehatan di masing-masing wilayah sampai di garis kelurahan. Bahkan saya ini tadi habis memaparkan kepada Dewan Pertimbangan Kota DP2K, ada Prof. Dato, ada Pak Budi Santosa, menyampaikan perkembangan kasus COVID. Jadi sampai janjian kita mundur 1 jam itu karena memang pertanyaannya banyak dari masyarakat, dari narasumber juga bertanya kepada kita juga cukup lumayan antusias tadi. Dok, kalau bilang persentase itu terkait dengan protokol kesehatan, penerapan protokol. Ya, bisa jadi disebutkan, dok? Data kita selalu update setiap 2 minggu sekali untuk prosentase protokol kesehatan di masing-masing kecamatan, bahkan kita bisa breakdown ke kelurahan. Dari 16 kecamatan tersebut masih ada 2 kecamatan memang yang dari sisi prosentase, yaitu Semarang Tengah, kemudian daerah Henuk yang prosentasenya mungkin di bawah rata-rata daripada 14 kecamatan yang lain. Ini yang kita dorong terus untuk yang tingkat ketaatannya masih di bawah, dok ya? Ya, jadi yang harus kita lakukan. Tapi kalau secara kota, di antara 3 itu ya, masker, cuci tangan, jaga jarak, yang paling rendah jaga jarak, sekitar 70%. Sedangkan masker dan cuci tangannya ini rata-rata di atas 75%. Oke, itu untuk ketaatan penerapan protokol kesehatan. Betul, ya. Betul. Kalau untuk wilayah kecamatan atau kelurahan, dok, yang masih dalam zona merah, masih cukup tinggi angka COVID-nya? Ya. Sekarang ini 3 atau 5 besar ya, terutama Pedurungan, kemudian Gajah Mungkur, Semarang Utara, Ngalian, Semarang Barat. Ini yang masih gonta-ganti pasangan ini. Salib menyalip ini? Ya, apalagi kemarin kan sudah tahu nih ya teman-teman, ada demo itu di Kota Semarang. Bahkan ini sudah terlacak ada beberapa perusahaan yang hasil swabnya positif. Jadi ini demo. Saya cerita kali pertama ini di Jawa Pos ini. Hasilnya soalnya barusan keluar. Jadi demo jadi klaster baru, dok ya? Ya. Penularan COVID-19. Ya, ada 3 perusahaan yang sama manajemennya, saya akui manajemennya oke. Dia melakukan rapid. Kemudian hasilnya reaktif, kemudian kita lakukan swab dan ternyata memang kasusnya tinggi ini. Ini 3 perusahaan di wilayah Semarang Barat semua? Bukan, pokoknya di wilayah Semarang, Mas. Di wilayah Semarang. Oke. Nanti dilihat saja di antara 5 yang tadi sudah saya sebutkan itu nanti yang tiba-tiba jadi meloncat nomor 1 tadi ketahuan nanti. Ketahuan nanti.
Dok, kita tahu Dinas Kesehatan cukup aktif melakukan pelacakan setiap kali ada kasus corona, melakukan rapid test dan juga swab ya. Ini seperti apa hasilnya dok sampai sejauh ini? Ya, jadi memang kami awal-awal memang kita agak gasrem ya mas. Ya. Awal-awal kita masih tetap menggunakan dua pemeriksaan ya, rapid, kemudian nanti reaktif baru kita swab. Tapi ketika kita melihat angka positif rate-nya tinggi, wah ini akhirnya mulai di Agustus itu mulailah swab kita fokuskan di sana. Jadi sekarang ini untuk kontak erat, misalnya ada orang terkonfirmasi kontak erat lini 1, 2, 3, semua kita lakukan swab. Harapannya apa? Yang menjadi harapan dari nasional ataupun provinsi bahwa satu, menurunkan jumlah kasus COVID aktif, yang kedua positif rate-nya juga turun, yang ketiga angka kematian atau mortality rate-nya juga turun. Ini benar-benar bisa kita lakukan tiga ini, karena ini yang disorot terus sama Pak Menko Maritim. Setiap minggu nama Kota Semarang disebut terus sama dia. Wah, ini ngatur juga beban juga dok ya. Dok, ini kan bicara tadi soal rentang usia dok. Kalau untuk anak-anak sendiri sejauh ini berapa jumlah anak-anak? Anak-anak itu kategorinya adalah 0 sampai 18 tahun. Itu kurang lebih antara 10 sampai 11% dari jumlah total. Kemudian untuk penularannya dari mana mereka ini? Kalau mereka pastinya ya dari satu keluarganya mas. Satu keluarga. Nggak mungkin anak-anak ini kan mobilitasnya ya paling main di depan rumah, apalagi sekarang itu anak-anak kita ya paling main game, kasih handphone sudah duduk manis di rumah dia. Ya, penularannya pasti adalah dari anggota keluarga yang lain. Dok, ini kalau bicara soal imun ya dok ya, ini apa yang mesti perlu dilakukan oleh masyarakat agar imun tubuh kita meningkat terhadap penyebaran COVID-19 ini? Ya, setuju saya mas. Satu, pola makan kita walaupun tidak harus mahal, tapi harus sesuai dengan berat badan, sesuai dengan isi piringku. Kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu bikin kita semok mas. Dirubah sekarang istilahnya. Namanya isi piringku. Isi piring. Ya. Nasi, sayur, lauk, kemudian buah gitu. Tapi disesuaikan dengan porsi berat badan. Gitu. Gak asal langsung makan. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Nanti banyak nasinya satu gunung, gitu. Jadi tidak terpenuhi, maksudnya terlalu over. Akhirnya sekarang dibuatkan sedikit betul. Maksudnya nutrisi harus terpenuhi, Nomor 2 istirahat cukup. Panjenengan ya sebagai pewarta berhubungan dengan banyak orang. Hari Senin terpapar 500, 100 virus misalnya, masih Hari Selasa keluar rumah terpapar 200. Karena mungkin ketika kita makan kita nggak tahu ini ada droplet ke tempat kita. Kemudian Rebu, Kamis kita kemasukan 100. Itu nanti kalau genap 500 kita makannya enggak terkontrol. Artinya karena kesibukannya kita jadi lupa, hanya ngopi ngerokok misalnya ya. Kemudian tidurnya juga kurang, itu pasti akan terkena mas. Jadi yang pertama adalah pola makan, nutrisi harus istirahat yang cukup. Yang terakhir jangan gagal fokus. Walaupun yang dibayarkan setiap bulan itu banyak, tapi tetap kita tenang, merasa dipikir ke utang gitu. Itu gagal fokus ya. Dok, ini sudah 7 bulan kita melawan corona. Bagaimana kondisi tenaga medis kita? Alhamdulillah memang salah satu klaster yang saat ini belum pernah berhenti, teman-teman nakes mas. Karena memang teman-teman itu selalu digada paling terakhir, artinya selalu berhubungan dengan kita pernah mas melakukan sampling ke namanya poli batuk pilek demam. Itu kita sampling di 37 puskesmas. Itu yang daerah Semarang Tengah, Utara, Ngalian rata-rata positif. Nah, kalau mereka ini yang di garda depan ternyata, saya selalu mengingatkan, pokoknya harus pakai APD sesuai dengan level. Melepas APD itu pun juga harus bagus, jangan sampai kita melepas ini dulu masker harus dilepas paling terakhir. Nah, termasuk teman-teman kalau di kita kan puskesmas yang berhubungan dengan masyarakat, teman-teman Kesurkes atau teman-teman Promkes yang melakukan edukasi ke masyarakat, itu juga harus
tertib di dalam 3M-nya juga. Kalau tidak pasti nanti ada beberapa yang terkena juga. Tapi alhamdulillah walaupun terkena, tapi karena sudah tertib di dalam kantor atau di puskesmas atau tertib di rumah sakit, tidak banyak kontak erat yang positif gitu maksud saya. Nah, ini juga mungkin menjadi contoh di perusahaan atau di perkantoran, BUMN atau mau perkantoran yang pemerintah, asalkan kita tertib 3M. Mau teman kita itu positif atau terkonfirmasi, tidak usah takut. Karena apa? Tidak selalu kontak erat jadi positif. Gitu. Tapi bukan berarti lengah ya, Dok. Betul. Nah, kalau ini bicara soal tenaga medis, tadi dokter sempat singgung soal APD. Ketersediaan APD sendiri, Pak? Alhamdulillah sampai akhir tahun buffer kita sudah cukup, Mas. Untuk puskesmas 37 puskesmas, kemudian untuk teman-teman di ambulan hebat ataupun untuk teman-teman di rumah dinas, karena kebetulan kita itu mempunyai rumah dinas ruang isolasi, ada 150 TT atau tempat tidur yang tingkat huniannya cukup lumayan banyak sih. Setiap hari seratusan, bahkan kemarin 2 minggu yang lalu lebih dari 100 terus, 140 gitu. Dok, bulan Desember dengar-dengar ini ditargetkan zona hijau Kota Semarang. Terobosan apa yang sudah disiapkan agar kita bisa masuk ke zona hijau? Tentunya tidak ada terobosan lain, Mas, selain tadi yang sudah saya sampaikan ya. Promosi atau edukasi masyarakat semakin gencar. Saya bilang sama teman-teman, jangan sampai kalah kita sama orang dari kartu kredit bank itu. Mereka telepon sehari 6 kali 10 kali. Anda pun jangan sampai kalah sama mereka. Contoh semangatnya. Iya, contoh semangatnya. Pantang mundur sebelum dapat orang yang mau utang misalnya. Nah, itu semangat seperti itu saya sampaikan sama teman-teman. Ya kan? Kemudian yang kedua, lihat itu orang-orang yang punya merek penjualannya menurun, dia sampai turun ke bawah. Ada yang jual sekian bungkus sekian ratus ribu dan lain sebagainya. Tiru sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah dengan strategi tadi penilaian protokol kesehatannya harus objektif. Masing-masing puskesmas wilayah kerjanya jumlah penduduknya berapa gitu, ambil 10% untuk samplingnya. Yang ketiga, upaya sebaran kasusnya itu nanti dilihat juga, dinilai. Kalau ternyata edukasi, kemudian penilaian protokol kesehatannya itu sudah maksimal kok, tapi sebarannya masih tinggi, lihatlah mobilitas seseorang, karena mobilitas seseorang ini juga menjadi kunci utama. Makin dia itu mobilitas seseorangnya makin banyak dan makin tinggi, risiko orang itu kena COVID tinggi. Akhirnya apa? Saya sarankan ke teman-teman, silakan kalau menemukan ada warga masyarakat, entah itu dari tingkat RT atau RW, ada orang yang mobilitasnya tinggi, sudahlah difasilitasi 1 bulan untuk swab. Supaya apa? Tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain gitu. Kemudian tadi kita lakukan swab di kelompok di kontak erat lini 1, 2, 3. Kemudian mulai Juni kemarin kelompok rentan sudah kita lakukan swab juga, ibu hamil, kemudian lansia, yang ketiga yang mempunyai riwayat penyakit lebih dari 2, anak-anak nanti kita akan sasar sampai di akhir tahun nanti. Harapannya apa? Ya kita benar-benar clear gitu, jadi tidak asal hijau-hijauan, tapi benar-benar hijau gitu. Wah, ini kita boleh optimis nih, Dok, kalau lihat semangat Dr. Agam sebagai panglima perangnya yang melawan COVID ya, Dok. Kita bisa masuk ke zona hijau bulan Desember. Mudah-mudahan sebelum Desember kita sudah masuk zona hijau. Mudah-mudahan, Mas. Ini kan kita sudah di orange ya, nilai kita untuk zonasi warna ini kan 2,24. Sedikit lagi kita di zona kuning, 2,41 itu sudah kuning kita. Sudah di zona risiko ringan. Itu tinggal 0,2 saja kita ke zona risiko ringan. Amin, mudah-mudahan tercapai. Sedikit terakhir, Dok, himbauan untuk masyarakat terkait dengan pencegahan penularan COVID-19 khususnya bagi warga Kota Semarang, Dok. Untuk masyarakat, ini kan di masyarakat ada kampung siaga Candi Hebat. Kampung siaga Candi Hebat ini ada 5 siaga, Mas. Siaga kesehatan, siaga ekonomi, budaya, siaga logistik, siaga komunikasi, dan siaga keamanan. Masing-masing mempunyai peran. Kalau ini benar-benar aktif, sekarang ini sudah ada 446 kampung siaga Candi Hebat. Kalau itu bisa dimanfaatkan, insya Allah ada warga yang terkena atau
terpapar COVID-19 malah tidak dijauhkan, tapi justru dibantu dengan lumbung RT atau lumbung RW dan lain sebagainya. Dijogo. Ya, dijogo. Kalau bahasanya orang provinsi adalah jogo tonggo. Ya, ojo jogo rondo, jogo tonggo. Ya, itu. Kemudian kita pun mempunyai strategi 3T, testing, tracing, treatment. Testing selalu kita perbanyak. Teman-teman yang saya cintai, kita ini per minggu melakukan swab itu kurang lebih rata-rata 2.000. Karena memang targetnya dari provinsi kita adalah 1.800 per minggu. Targetnya, ya kita sudah di atas target terus itu. Kita bahkan sampai mencapai 3.000 juga pernah. Tapi rata-rata lah kita buat 2.000. Artinya kalau mungkin nanti panjenengan juga teman-teman bandingkan ya, daerah kota 35 atau 34 kabupaten kota selain kita, hasil swabnya ada berapa? Prosentase yang memenuhi sampai 100% siapa? Pasti akan kelihatan bahwa mereka head to head. Kalau memang benar-benar hijau ya hijau, beneran tidak hijau tidak di swab gitu. Bahkan saya sampaikan sama teman-teman puskesmas, protokol kesehatannya Anda tinggi, tapi kalau nanti sebaran kasusnya tinggi, berarti penilaiannya panjenengan jelek, saya bilang gitu. Jadi sesuaikan dengan sebaran kasus. Saya kira itu Mas, tetap yang menjadi upaya adalah tetap lakukan 3M secara disiplin dan bertanggung jawab. Baik, Dokter, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu ngobrol bersama kita di Radar Semarang TV. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mencegah penularan corona. Dok, terima kasih. Siap. Waktunya Dok, sukses dan tetap sehat, Dokter Hakam. Matur nuwun Mas Ulis dan teman-teman, mudah-mudahan panjenengan juga sehat walafiat semua. Pemirsa Radar Semarang TV, demikian obrolan asik tentang COVID-19 bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Jangan lupa untuk pesan Ibu diingat-ingat ya, selalu menerapkan 3M. 3M ini bukan 3 miliar ya Dok ya, tapi wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan wajib cuci tangan dengan sabun, pakai sabun, jangan cuma pakai air doang ya, pakai sabun. Baik, saya Sulis SA, sampai berjumpa di obrolan asik tentang COVID berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.